Salam. Firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita minggu sengsara pertama ini yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa terlebih dulu. Segala hormat, pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang kudus, Bapa Sorgawi yang penuh kasih setia. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami. Karena kami juga menyadari kami tidak bisa melangkah menjalani kehidupan dari hari ke hari tanpa Tuhan. Sebab itu Bapak jangan biarkan kami, tapi tolong kami selalu dipegang tangan dan kami dituntun untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati kami sekalian. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami hidup di dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara semuanya bagi yang bawa Alkitab. Markus 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan bersama-sama membacanya dengan bersuara yang nyaring. Dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari bersama-sama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab. Jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di dalam nas ini paralel dengan peristiwa 1000 tahun sebelumnya. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, mengalami hal yang luar biasa ketika ia naik ke Gunung Sinai atau Gunung Hermon, Tabor sama saja, untuk menerima 2 loh batu hukum Taurat. Keluaran 24 ayat 9 sampai 18 dan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Dengan mengenang peristiwa Musa di Gunung Sinai,
Injil Markus mengajak kita melihat makna peristiwa itu lebih dari sekedar menyelidikinya secara faktual. Di dalam hal ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita melihat atau nas yang sebelumnya di mana Yesus memberitahukan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Atau Yesus memberitakan kematian dan kebangkitannya, di mana Petrus menyayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka sebagai muridnya tahu bahwa Yesus adalah orang baik. Tidak pernah mereka menemukan seorang yang sebaik Yesus yang menjadi guru mereka. Tapi Yesus justru mengatakan bahwa anak manusia atau dirinya akan mengalami kematian dan juga kebangkitan. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menyifatkan peristiwa ini sebagai peneguhan atau konfirmasi bahwa perjalanan Yesus bukanlah perjalanan yang sia-sia menurut ukuran manusia, melainkan perjalanan menuju kemuliaan. Ibarat suatu isu atau kabar burung yang sangat penting bagi kelanjutan suatu rencana, maka kita terdorong mencari kepastian kebenarannya. Iman juga rupanya tidak luput dari rongrongan kabar burung. Sehingga di dalam hal ini juga mencari kepastian. Nah, jemaat di zaman Rasul pada waktu itu juga yang walaupun relatif dekat dengan masa Yesus, mereka juga di dalam hal ini memerlukan kepastian. Apakah Yesus yang telah menjadi objek iman yang hidup itu akan datang dalam kemuliaan sesuai dengan pribadinya? Peneguhan ataupun konfirmasi tidak mungkin sebagai sesuatu yang sambil lalu dalam tanda petik ya, sambil lalu saja, tapi ia memerlukan retreat. Rupanya sebagaimana terdapat di banyak penjuru dunia, gunung adalah tempat yang selalu diminati, diharapkan akan memberi inspirasi baru dan mendatangkan kesegaran. Sampai sekarang pun setelah kota ini sumpek, banyak orang yang mendirikan villa di atas gunung ya. Kita melihat banyak orang rindu melihat pemandangan yang indah ataupun melarikan diri dari keadaan yang sumpek seperti itu, di mana mereka ingin mendapat inspirasi dan menyaksikan keindahan alam sekitarnya. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke atas gunung mencari tempat yang tenang, tempat retreat di mana mereka merenungkan apa yang akan Yesus alami pada saat itu. Nah, kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan 6 hari kemudian menyatakan pula kepada kita bahwa waktu yang kita miliki, yang kita alami ini, yang kita pakai adalah waktu yang harus menemukan hari ke-7 dalam tanda petik. Hari ke-7 hari Tuhan berhenti dari ciptaannya. Adalah muara dari aliran hari demi hari kehidupan bersama dengan Yesus. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa dan Elia, 2 tokoh masa silam.
di mana ketika Yesus di sini dikatakan berubah rupa, di mana peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung ini menyebabkan beberapa makna, di mana kita bisa melihatnya wajah Yesus seperti mentari, menyimbolkan bahwa dialah sumber terang itu. Pakaian Yesus menjadi putih sekali, dikatakan barangkali seperti pakaian seorang imam besar. Kehadiran Musa, yang ketiga, di mana mereka juga mendengar suara bahwa di samping Yesus tadi sebagai imam besar, awan terang adalah lambang dari kehadiran Allah. Ini menandakan bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan sebentar lagi dalam konteks nas ini melaksanakan tugas mulia dari Sang Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini kita adalah anak-anak Tuhan. Dapatkah kita melihat kemuliaan Yesus di balik segala penderitaan, kesengsaraan yang dialaminya? Bisakah kita melihat dan menghayati bahwa Dia adalah mulia, mengerjakan semua itu di dalam segala kesusahan dan penderitaan, karena Dia ingin kita ini mendapat kemuliaan karena kita diampuni oleh kasih-Nya. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat bahwa ada Musa, ada Elia. Ini adalah tokoh dari masa silam. Ketika Yesus berubah rupa muncul di keremangan masa silam dan mengadakan percakapan tatap muka. Di sini kita melihat bukan masa kini menemui masa silam, tetapi masa silamlah yang datang menemui masa kini, melapor kepada yang lebih mulia. Untuk siapa dulu mereka bertugas. Mungkin itulah sebabnya mereka, yaitu Musa dan Elia, diyakini tidak mati sebagai layaknya manusia. Tentang Musa dikatakan Allah mengetahui kuburannya. Elia naik ke langit dengan kereta sorga. Sama dengan dalam pembacaan tadi ada ya disinggung. Sekarang kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yesus kita ini adalah dapat berkata, masa silam adalah kerinduan, masa kini adalah pemenuhan dari setiap janji Allah dalam Alkitab. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat dan mengalami selama ini apa yang menimpa dunia ini. Tidakkah itu bisa membuat kita semakin melihat kebesaran Allah dalam Yesus, di mana Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, di mana Tuhan yang mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Oleh karena itu kita sekalian dikasih oleh Tuhan, waktunya sekarang kita harus datang berlutut di bawah kaki salib Kristus, menangis, bertobat, dan menyerahkan hati hidup kita dengan lebih sungguh lagi, supaya janji keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu benar-benar menjadi milik kita. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan, tetapi Yesus yang menderita, Yesus yang mati di kayu salib tapi hidup, itulah yang menjadi jaminan iman, pengharapan kita untuk terus mencari Dia dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya, karena di dalam Dia keselamatan kekal itu sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin.